Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Febri dan juga teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imratul Solihah dari kelompok 2 selaku Selamat siang. saya Imratul Solihah dari kelompok 2 selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi hari ini dengan topik penentuan dan penulisan bagian isi teknik mengurangi bahasan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Untuk selanjutnya, dipersilakan kelompok 1 bisa mulai presentasi materinya. Baik, izinkan saya untuk melakukan share screen. Apakah share screen sudah terlihat dengan jelas? Ya, sudah kelihatan, Ida. Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, sudah bisa. Baik, langsung dimulai ya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang penentuan dan penulisan bagian isi teknik menguraikan bahasan. Next. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Firdainsyah Sizaki, yang kedua ada Dinda Putri Abadi, Dona Fauziah Dirgantara, Kafidah Wahyu Sukma Arum, Maria Sita Putri Kunaryo, Serly Yuliana Putri, Sinta Aura Rohmatillah, Tania Khoirunisa, dan Tiara Houlina. Next. Pembagian isi bahasan meliputi yang pertama uraian yang membahas pemecahan masalah sesuai dengan isi topik. Yang kedua, dalam menguraikan pembahasan ini dapat menggunakan bahan referensi yang resmi. Pembahasan dapat juga dibandingkan dengan literatur atau pustaka yang mendukung isi topik. Yang ketiga, pada dasarnya uraian tersebut adalah untuk menjawab permasalahan dengan alternatif pemecahan masalah. Next. Baik, terima kasih saudari rekan kelompok penyaji saya. Selanjutnya di sini saya Dinda Putri Abadi akan menjelaskan mengenai apa saja sih isi dari bagian inti bahasan dalam kaitannya dengan isi bahasan. Nah, sebenarnya ada dua hal yang paling menjadi sorotan untuk pembahasan mengenai isi bagian inti bahasan. Yang pertama yaitu ada landasan teori dan yang kedua ada pembahasan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai bagaimana itu landasan teori. Jadi sebenarnya setiap kajian ilmiah itu tentunya harus memiliki dasar teoritis yang kuat. Nah, sehubungan dengan hal itu, seorang penulis itu harus benar-benar teliti dan cermat untuk menentukan gimana sih dasar teoritis yang akan mendukung kajian masalah dalam tulisannya tersebut. Nah, biasanya penentuan teori yang hendak dipakai itu akan lebih mudah apabila karakteristik datanya itu yang diperoleh telah dipahami oleh si peneliti atau penulisnya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang pembahasan. Pembahasan berupaya untuk memaparkan informasi atau data yang telah diperoleh. Pembahasan ini menjawab masalah yang telah dirumuskan secara khusus pada bagian rumusan masalah. Jadi harus linier antara pembahasan dan rumusan masalah. Nah, bila masalah yang hendak dibahas terdiri dari 3 butir, maka bagian isi juga ada. Next. Aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Dalam
kerangka metode ilmiah ada 3 aspek yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan, yaitu yang pertama aspek kajian teoritis, yang kedua aspek kajian empiris, dan yang ketiga aspek implikasi hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada aspek kajian teoritis. Dalam sebuah penelitian, peneliti perlu membuktikan teori tertentu sesuai dengan objek yang diteliti atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti harus memberi pembahasan teori yang melandasi penelitiannya. Pengkajian teori dapat dilakukan dengan merujuk dari landasan teori yang tertulis. Dapat disimpulkan bahwa teori yang relevan dapat dijadikan landasan pendukung hasil penelitian yang diperoleh. Selanjutnya, dan yang kedua ada aspek kajian empiris. Pada pembahasan hasil penelitian, peneliti perlu membuktikan hasil penelitiannya sama atau tidak dengan penelitian terdahulu. Jika hasilnya sesuai, maka hasil penelitian dapat ditulis sesuai atau mendukung hasil penelitian terdahulu. Jika yang terjadi sebaliknya, maka hasil penelitian dapat ditulis dengan mencari hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil penelitian peneliti. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya adalah aspek implikasi hasil. Pada pembahasan hasil penelitian, peneliti perlu mencari implikasi dari hasil penelitian untuk objek yang diteliti. Implikasi dikemukakan berdasarkan data pendukung yang terjadi di lapangan. Peneliti dapat mencari tahu implikasi yang bermanfaat untuk objek penelitian. Oke, selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah teknik menguraikan bahasan atau isi dalam artikel penelitian. Itu dibagi jadi 7, ada 7. Oke, ada di sini di slide ini ada 2 ya. Yang pertama itu pemberian contoh. Teknik disingkat KT, kemudian diikuti dengan contoh-contoh. Jadi dirumuskan dengan KT ditambah contoh 1, contoh 2, dan contoh selanjutnya. Contohnya seperti ini. Meskipun BI rate naik, akan tetapi profitabilitas bank syariah tetap meningkat. Hal tersebut dikarenakan jika tingkat suku bunga naik, maka bank syariah melakukan beberapa kebijakan internal, diantaranya dengan menaikkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan. Nah, itu kalimat topiknya. Lalu masuk ke contohnya bank syariah meningkatkan fee dan bla. Oke, teknik yang kedua adalah pembandingan. Nah, kalau teknik ini merupakan teknik persamaan diuraikan dengan menampilkan kalimat topik seperti tadi kalimat topik dan diikuti dengan paparan tentang persamaan-persamaannya yang tentunya lebih dari satu. Jadi dirumuskannya kalimat topik lalu persamaan 1, 2, dan persamaan selanjutnya. Contohnya itu seperti ini. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan bunga uang. Karena mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama, yaitu haram. Oke, sekian. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Dalam teknik klasifikasi, penulis mengelompokkan hal yang sudah dikemukakan dalam kalimat topiknya atas dasar kriteria pengelompokan tertentu. Teknik klasifikasi diuraikan dengan menampilkan kalimat topik atau biasa disebut KT, yang berupa gagasan pokok pengklasifikasian. Kemudian diikuti plus RKN. Yang keempat yaitu analisis proses. Memaparkan proses berarti memberikan penjelasan tentang bagaimana bekerjanya sesuatu, bagaimana terjadinya sesuatu,
Bagaimana membuat sesuatu, bagaimana mengerjakan sesuatu. Baik, selanjutnya di sini saya Sinta Rahmatillah melanjutkan penjelasan. Yang nomor 5 adalah teknik analisis sebab akibat. Nah, kalau di teknik sebab akibat ini merupakan teknik yang penjabaran membahas sebab-sebab terjadinya sesuatu. Nah, kemudian diikuti pembahasan mengenai sebab sama akibatnya. Ada 2 cara yang bisa ditempuh, teman-teman. Yang pertama ada cara blok, yang kedua ada cara mata rantai. Kalau cara blok itu alasan sama pengaruhnya atau sebab akibatnya itu dalam satu kesatuan tersendiri. Tetapi kalau di mata rantai itu alasan sama pengaruhnya itu dipaparkan secara sendiri-sendiri. Contohnya, tingginya risiko ini yang menjadi mengapa komposisi penyaluran dana kepada masyarakat yang lebih banyak. Jadi tingginya risiko itu menjadikan komposisi penyaluran dana lebih banyak. Jadi ada sebab akibat seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah pemecahan masalah. Teknik ini merupakan teknik variasi sebab akibat. Jadi pemecahan masalah itu bertolak dari hubungan klausal, dilengkapi dengan alternatif pemecahannya. Nah, teknik ini dapat dipaparkan dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, satu masalah atau sama satu pemecahan. Kemudian yang kedua, satu masalah dengan 2 atau lebih pemecahan. Kemudian masalah yang ketiga, 2 atau lebih masalah. Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya teknik yang terakhir adalah definisi. Mendefinisikan berarti memberi suatu pengertian terhadap sebuah konsep tertentu. Terdapat beberapa macam definisi yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah definisi sinonim, yang kedua definisi formal, dan yang ketiga adalah definisi luas. Teknik ini dipaparkan dengan mengemukakan kata atau istilah kunci yang disingkat dengan IK yang ditampilkan dalam kalimat topik yang kemudian diikuti dengan rumusan definisinya atau disingkat dengan D. Teknik ini dirumuskan dengan KK atau IK, ditambah dengan D1, ditambah dengan D2, ditambah dengan D lainnya jika dibutuhkan. Contohnya adalah riba berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah dan berkembang atau anumu. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dan jika riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu usury, yang berarti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Baiklah, selanjutnya akan saya, saya share screen-nya. Oke. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu perbedaan bahasaan pada artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Pada artikel hasil penelitian, rujukan penulisan artikel harus didasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang telah baku. Sedangkan pada artikel hasil non-penelitian, rujukan tidak perlu didasarkan pada penelitian, biasa saja berupa analisis pribadi atau lainnya. Next. Demikian presentasi dari materi yang telah kelompok kami kumpulkan. Terima kasih. Kembalikan. Baik, terima kasih kelompok 1 atas penjelasan materi yang telah sampaikan. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab dengan dibatasi hanya 3 pertanyaan saja.
Maka bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung raise hand atau open mic. Saya ulangi lagi ya bagi teman-teman yang bertanya, bisa langsung raise hand atau open mic, dan pertanyaannya hanya dibatasi 3 pertanyaan saja. Moderator mungkin selain yang bertanya mungkin bisa juga yang menambahkan atau menanggapi presentasi dari kelompok penyaji barangkali. Nah, baik. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang mau disampaikan, tanggapan mengenai prestasi yang telah disampaikan kelompok penyaji tadi, bisa langsung open mic saja. Bagaimana teman-teman? Baik, sudah ada Mbak Celia yang raise hand, silakan. Mbak Celia bisa langsung open mic untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok penyaji. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok dan juga teman-teman semuanya, bagaimana sih isi pembahasan yang paling baik dalam penulisan makalah seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Celia atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok penyaji, apakah pertanyaannya bisa dipahami? Bagaimana kelompok penyaji? Bisa dipahami. Oh ya udah. Kalau gitu bisa ditamu dulu atau mau langsung dijawab? Mungkin diberi waktu dulu untuk berdiskusi ya, Mbak. Ya baik. Saya persilakan kelompok penyaji untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Mbak Celia. Di samping itu teman-teman yang lain juga bisa yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau open mic karena masih ada 2 soal pertanyaan lagi. Dipersilakan bagi teman-teman yang bertanya.
Mohon izin moderator. Raise hand siapa ya? Mohon izin moderator, apakah saya boleh menjawab pertanyaan pertama dulu, nanti bisa ditambahkan sama rekan-rekan yang lain juga. Ya, dipersilakan Mbak Sinta bisa menyampaikan jawabannya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Celia atas pertanyaannya. Sudah dijelaskan oleh kami tadi beberapa tentang bagaimana teknik-tekniknya juga. Nah, itu nantinya endingnya adalah supaya pembahasan yang dibahas atau yang ada di isi tersebut bisa sesuai atau baik. Jadi dari kami yang pertama itu kita ketika menulis pembahasan itu biasanya pembahasannya itu harus secara sistematis, logis, dan juga tanpa interpretasi. Kenapa seperti itu? Karena gini, dalam sebuah pembahasan biasanya artikel ya atau karya tulis atau apapun itu yang berkaitan dengan artikel ilmiah dan karya tulis biasanya berdasarkan dengan apa data yang ditemukan dari metode-metode yang dirancang sebelumnya. Jadi kan biasanya ada yang mulai dari daftar isi, terus ke pendahuluan, latar belakang sampai ke isi ya. Nah, itu metodenya sebelumnya itu harus linear dengan isinya. Seperti itu. Jadi harus ditulis, biasanya yang baik itu adalah pembahasan yang sistematis, logis, dan tanpa interpretasi. Nah, kalau interpretasi jatuhnya nanti takutnya datanya itu tidak sesuai gitu. Karena kan masih interpretasinya si penulis. Nah, itu. Kemudian yang kedua, biasanya pembahasan yang baik itu isinya itu menghindari data-data yang tidak relevan. Kenapa? Karena data-data yang tidak relevan itu biasanya merupakan data yang kurang terstruktur. Jadi tidak berkaitan. Kayak misalnya tadi kita berikan teknik analisis sebab akibat ya. Ada sebab, ada akibat. Terus ada definisi, terus contoh. Nah, itu berkaitan. Jadi kalau misalnya tidak berkaitan, itu pembahasannya akan kurang bagus. Nah, kemudian yang ketiga biasanya, tapi ini opsional, kalau pembahasan yang baik itu disertai dengan gambar, terus grafik, terus tabel, seperti itu, untuk memperkuat penjelasannya. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas jawabannya. Untuk anggota kelompok penyaji yang lain bisa menambahkan jawabannya, atau mungkin dari teman-teman yang bukan kelompok penyaji juga boleh menambahkan atau menyangga jawabannya, dipersilakan. Mohon izin moderator, saya dari kelompok penyaji akan menambahkan jawaban dari rekan saya. Ya, dipersilakan Mbak Dinda. Ya, seperti yang sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh rekan saya, di sini saya ingin menambahkan beberapa hal yang juga perlu untuk diperhatikan, bahwasanya dalam menulis suatu bagian pada pembahasan itu kata kuncinya yaitu harus sesuai dengan topik dan judul dari topik yang dipilih. Jadi tidak melenceng dari topik yang dipilih oleh peneliti atau penulis. Dan satu hal lagi, ada suatu referensi yang bisa kita jadikan tambahan. Biasanya pada setelah judul bab 2 kemudian pembahasan itu bisa ditambahkan sebelum masuk pada sub-subnya itu ada berdasarkan masalah yang telah dirumuskan pada bab 1. Pada bagian ini disajikan 1, 2, 3 seperti itu. Tapi terkadang banyak sekali makalah yang tidak kita temukan seperti ini, tetapi di beberapa referensi ada yang menambahkan tambahan kalimat sebelum memasuki pada sub-subnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas jawabannya. Bagaimana Mbak Celia, apakah ada feedback yang disampaikan? Sudah cukup menjawab. Terima kasih atas penjelasannya, teman-teman. Sudah sangat bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, kalau gitu, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan.
Saya izin bertanya. Ya, dipersilakan Mbak Ulwa menyampaikan Di pertanyaannya. bagian pembahasan kan dijelaskan. Pembahasan berupaya untuk memaparkan informasi atau data yang telah diperoleh. Pembahasan ini menjawab masalah yang telah dirumuskan. Nah, pertanyaan saya, dalam membuat pembahasan itu lebih baik kita merancang kata-kata pembahasan itu sendiri atau bisa dicampuri dari kayak misalkan penelitian sebelum-sebelumnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulwa atas pertanyaannya. Bagaimana kelompok 1? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Ya, bisa Mbak. Baik, kalau begitu saya beri waktu untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaannya. Oke, saya langsung membantu menjawab ya. Untuk pertanyaannya Mbak Ulwa tadi, ini nanti bisa ditambahkan sama teman-teman karena kita juga kejar waktu juga. Nah, untuk pembahasannya sendiri, ketika kita merancang sesuatu atau menulis dari data, dari penelitian dan kan hasil penelitian yang terdahulu. Sebagaimana jika hal itu bisa menguatkan dari pembahasan yang sedang kita atau topik yang sedang kita bahas. Jadi pembahasannya yang kita tulis itu tidak hanya sekedar bualan, tetapi memang terbukti secara data itu ada, misalnya dari penelitian terdahulu seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas jawabannya. Dari kelompok penyaji lain atau teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menjawab jawaban? Silakan. Saya kira sudah cukup, Mbak. Baik, kalau sudah cukup semua dan teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, untuk hari ini diskusinya bisa saya cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator izin undur diri. Terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya hari ini, dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi hari ini, baik yang menanya dan juga yang menjawab. Terima kasih juga kepada Pak Febri, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan selama jalannya diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.